Di sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua tadi, kriminolog Universitas Indonesia Muhammad Mustafa dalam keterangannya di persidangan menyebut dalam ilmu kriminologi, seseorang dengan pangkat paling rendah wajar jika tidak bisa menolak perintah atasan yang pangkatnya jauh lebih tinggi. Dan dalam kasus perencanaan akan selalu ada aktor intelektualnya yang berperan untuk membuat skenario. Di dalam persoalan ini, terdakwa Ferdi Sambo itu memberitahu istrinya, terdakwa Putri Chandrawati, terdakwa Putri Chandrawati memberitahu terdakwa Ferdi Sambo, kemudian untuk menjelaskan, melanjutkan, terdakwa Ferdi Sambo memanggil terdakwa Ricky Rizal Wibowo untuk disuruh untuk menembak. Terus oleh si Ricky itu tidak mau melakukan, dan terdakwa Ferdi Sambo meminta Richard Eliezer Budian Lumiu, dan dijelaskan setelah itu sanggup untuk menembak. Kemudian untuk lokasi penembakannya itu ditentukan misalnya di suatu tempat di Duren 46 dalam hal ini. Terus kemudian untuk berangkat ke sana, terdakwa Putri Chandrawati mengajak terdakwa Kuat Ma'ruf mengajak terdakwa Ricky Rizal Wibowo, mengajak terdakwa Richard Eliezer Budian Lumiu, dan mengajak korban dalam hal ini Joshua. Menurut ahli kriminologi, bisa saudara ahli jelaskan apakah perlakuan dari para terdakwa dalam hal ini yang sekarang menjadi terdakwa dapat dijelaskan bisa dijelaskan apakah itu merupakan perencanaan atau bagaimana? Ya, berdasarkan ilustrasi tadi dan juga berdasarkan kronologi yang diberikan oleh penyelidik kepada saya melihat memang di sana terjadi perencanaan. Dan kemudian mengapa Rizal itu kemudian bersedia melakukan, karena di dalam posisi hubungan kerja itu dia paling bawah, ya. Bayangkara 2 itu kan pangkat paling rendah, sementara yang memerintahkan amat sangat tinggi. Kemudian barangkali di antara ajudan maupun pembantu rumah tangga di sana dia juga paling junior barangkali ada di sana, sehingga kemungkinan melakukan penolakan menjadi lebih kecil, ya, apalagi dia masih baru menjadi anggota polisi, takut akan kehilangan pekerjaan dan seterusnya, itu barangkali yang lebih berpengaruh. Dan memang ada perencanaan. Itu menurut keahlian ahli bahwa ini adalah perencanaan, ya. Bisa ahli jelaskan terkait dengan kronologis dan yang saya sampaikan tadi, kronologis singkat juga, itu peran masing-masing dalam keilmuan saudara bisa dijelaskan? Ya. Di dalam perencanaan itu pasti ada aktor intelektualnya yang paling berperan di dalam mengatur. Kemudian dia akan melakukan pembagian kerja, membuat skenario apa yang harus dilakukan oleh siapa, ya, mulai dari eksekusi sampai tindak lanjut setelah itu, agar supaya peristiwa tadi tidak terlihat teridentifikasi sebagai suatu peristiwa pembunuhan berencana. Dan itu perencanaan tadi kelihatan sekali di dalam kronologi. Kalau perannya yang lain? Peran yang lain barangkali kalau istri dari terdakwa barangkali itu dalam taraf yang kurang lebih sama, karena majikan. Sementara yang lain-lain, ya, diikut sertakan itu dalam keadaan dia bawahan, sehingga kemungkinan untuk menolak juga menjadi lebih kecil. Apalagi barangkali juga karena sudah bekerja lama,
hubungan emosional seperti saudara juga bisa terbangun, sehingga itu juga lebih mendorong untuk melakukan ikut gitu. Berarti kalau yang selain dari dua terdakwa antara Verdi Sambo dan Ibu Putri, yang ketiga ini itu kategorinya menurut ahli seperti apa? Hanya diikut sertakan. Diikut sertakan. Ya. Dengan peranannya seperti itu? Ya. Apakah boleh dijelaskan oleh ahli atau dikatakan bahwa ini adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama? Kalau secara bersama-sama, secara sosiologis tidak bisa. Tidak bisa. Harus ada yang mengkoordinasi, memimpin, dan harus bertanggung jawab. Sehingga yang lain-lain akan ikut serta. Tanpa kemampuan memerintah yang betul-betul ditaati, orang tidak akan ikut serta. Kalau dalam hal ini ada kelihatan seperti itu? Karena tadi status sebagai bawahan itu yang menyebabkan tidak bisa atau kemungkinan kecil untuk menolak perintah. Artinya dorongan itu karena memang sudah lama ya. Sudah lama bersosialisasi dan sudah lama dalam satu antara atasan dan bawahan begitu Pak. Relasi relasi kuasa ya. Dari relasi kuasa menjadi relasi yang lebih bersifat informal. Semacam menjadi lebih intens seperti keluarga. Itu kemudian ikatannya menjadi semakin kuat. Semakin kuat untuk melakukan pelaksanaan kegiatan itu ya.